Halo Dedek, berikut mitos dari kalian pendaftar KIPK susah diterima di SNBP tahun 2023. Apakah informasi ini benar? Simak selengkapnya di video kali ini. Halo Dedek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus, tentunya pendamping kampus impian kalian. Pada kesempatan kali ini, Sentral Kampus akan membahas seputar mitos yang berkembang di kalangan kelas 12 tahun 2023 ini, bahwasanya siswa yang mendaftar KIP kuliah susah diterima di SNBP. Nah, untuk info selengkapnya, simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Sentral Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Baik, langsung saja saya informasikan, benarkah kalau kalian siswa yang eligible mendaftar SNBP bebarengan dengan KIPK susah diterima? Oke, video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya mendampingi bertahun-tahun siswa-siswi mendaftar di SNBP, SNMPTN maupun namanya SNMPTN undangan dari tahun ke tahun ya teman-teman. Sehingga ini tidak 100% bisa valid, tetapi memang nanti bisa menjadi rujukan kalian, bisa menjadi pertimbangan kalian untuk mantap mendaftar di SNBP tahun 2023 besok. Oke teman-teman, sekarang saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah kita jelasin tentang SNBP atau kita kenal Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Di tahun 2023 ini SNBP tetap menggunakan format menggunakan nilai rapot. Yang pertama, yang kedua menggunakan 2 mata pelajaran pendukung, kemudian yang ketiga menggunakan sertifikat pendukung. Artinya, ini adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui Panitia Pusat SNPMB yang menjaring siswa-siswi berprestasi. Berarti ini adalah seleksi atau jalur masuk perguruan tinggi di Universitas Politeknik maupun di Universitas Islam. Jadi, kesimpulannya apa SNBP? SNBP adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian apa saja indikator yang dibolehkan untuk siswa-siswi yang ingin mengikuti SNBP? Jelas, yang pertama adalah angkatan tahun 2023, yang kedua adalah siswa-siswi eligible atau siswa-siswi yang terjaring siswa berprestasi di masing-masing sekolah sesuai dengan akreditasi sekolah. Yang kita tahu, jika sekolahnya A maka boleh mengikuti SNBP sebanyak 40%, jika B 25%, kemudian untuk akreditasi C paling banyak adalah 5%. Itu adalah aturan main di SNBP. Dan kemudian siapa sih yang menilai kalian lolos dan tidaknya di SNBP? Maka akan saya jawab, yang menilai adalah masing-masing PTN yang tentunya variabelnya itu berbeda-beda. Kalau jurusan yang kalian ambil adalah jurusan seni, maka yang paling banyak dinilai adalah prestasi seninya dan portofolio kalian. Kalau kalian jurusan kedokteran, maka yang paling banyak dilihat adalah siswa yang punya prestasi akademik dan mata pelajaran pendukung kedokteran tinggi. Dan ditambah dengan prestasi akademik biasanya seperti olimpiade kedokteran, olimpiade matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Yang variabel itu tidak pernah dipublish oleh masing-masing PTN. Sehingga siapapun kalian, guru-guru kalian juga tidak bisa melihat bagaimana mekanisme dari penyeleksian SNBP ini. Hanya saja bisa dilihat dari tracknya setiap tahunnya, seperti alumni dan sebagainya teman-teman. Nah, yang kedua akan saya jelaskan tentang KIPK. Mungkin banyak yang sudah paham ya. KIPK adalah beasiswa prakuliah teman-teman. Jadi beasiswa ini sudah ditentukan penerimanya sebelum teman-teman kuliah, yang mengakomodir satu, biaya hidup selama studi selama 8 semester untuk siswa-siswi yang menempuh S1, kemudian untuk yang menempuh D3 6 semester, kemudian untuk yang menempuh profesi itu adalah 10 semester untuk biaya hidupnya. Kemudian untuk biaya SPP-nya atau UKT-nya juga mengakomodir selama itu juga. Ya, paham ya? Jadi di samping mendapatkan biaya hidup setiap bulan untuk di Pulau Jawa 750.000,
untuk SPP juga free sesuai dengan pendidikan yang diambil. Kalau misalnya lebih, ya berarti kalian membayar UKT-nya sendiri. Nah, dari sini penyelenggaranya siapa teman-teman KIPK? KIPK penyelenggaranya adalah Puslakti Kemendikbud. Jadi badan yang di bawah Kemendikbud yang menaungi beasiswa tidak hanya KIPK tapi juga PIP di sekolah SD, SMP, dan SMA teman-teman. Sehingga ini adalah Puslakti itu juga tersinkronisasi dengan panitia SNPMB. Artinya KIPK itu bisa mengakomodir siswa yang mendaftar di SNBP, SNBT, seleksi mandiri, bahkan di perguruan tinggi swasta dengan kuota berbeda-beda di masing-masing perguruan tinggi negeri. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa KIPK adalah seleksi beasiswa yang notabene bagi siswa-siswi yang ekonominya kurang. Apalagi yang terdata di TKS Kemensos itu jauh diprioritaskan. Lalu siapa yang mengfinalisasi atau yang memverifikasi setiap siswa itu diterima ndaknya di KIPK? Maka saya jawab yang memfinalisasi dan yang memverifikasi masing-masing PTN yang tentunya punya kriteria, punya acuan sendiri-sendiri. Ada yang banyak sekali menerimanya di seleksi SNBP atau mungkin banyak juga yang di SNBT. Jadi terserah masing-masing PTN itu. Sehingga dari dua ini bisa saya simpulkan bahwa SNBP adalah seleksi masuk perguruan tinggi, KIPK adalah beasiswa. Berarti dari sini bisa kita jawab sama-sama ya teman-teman yang melihat video ini bahwa KIPK dan SNBP tidak ada hubungannya dengan pengaruhnya diterima dan tidaknya, susah dan gampangnya masuk di SNBP, karena penilaian masuk di SNBP murni dari prestasi akademik dan non-akademik. Lalu apakah kalau misalnya teman-teman mendaftar ke KIPK tentu akan dapat? Maka jawabannya tidak teman-teman. Sehingga kalau misalnya mekanismenya seperti ini teman-teman. Kalau kalian mendaftar SNBP, kemudian kalian tidak mendaftar ke KIPK, maka status kalian adalah pendaftar ke SNBP reguler. Ketika diterima, teman-teman siap-siap membayar UKT yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian untuk pendaftar SNBP dan mendaftar KIPK berarti apa? Kalian pendaftar SNBP yang tersinkronisasi dengan database KIP Kuliah. Sehingga ketika teman-teman nanti lolos SNBP, kemudian lolos KIPK, berarti adik-adik tidak perlu membayar UKT. Lalu bagaimana kalau kalian SNBP-nya meskipun mendaftar KIPK tetapi tidak lolos KIPK-nya? Maka kalian tetap membayar dan dimasukkan ke reguler atau SNBP reguler. Nah, di sini berarti bisa dipahami mendaftar KIPK belum tentu diterima. Ataupun kalau misalnya mendaftar SNBP diterima, kemudian KIPK-nya tidak diterima karena sesuai ekonominya itu tidak memenuhi, maka adik-adik akan membayar UKT. Jadi tetap ada seleksi lanjutan teman-teman. Tidak serta-merta kalau daftar KIPK, SNBP diterima otomatis diterima di KIPK. Dan kalau SMA-nya dapat KIPK, apakah nanti ketika di perguruan tinggi negeri lolos otomatis akan dapat? Maka jawabannya tidak. Silakan mendaftar secara mandiri. Saran saya daftar KIPK terlebih dahulu, kemudian daftar SNBP. Kalian bisa cek di link yang sudah saya tampilkan di layar ini. Silakan ikuti prosedurnya, bisa di video yang sudah banyak saya tampilkan di video-video sebelumnya atau lihat panduannya di web resminya tersebut. Nanti adik-adik akan diarahkan bagaimana mekanisme supaya SNBP dan KIPK tersinkron. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya semoga informasi ini sangat membantu kalian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.